Halo semuanya, podcast pertama dengan Bang Aldo. Bang, Halo, halo. penontonnya Rohman. Saya Aldo Irnaldo. Oh ya Bang. Eh, Gimana Bang kabarnya? Bang? Ya, alhamdulillah ya baru 2 hari yang lalu ketemu ya. Kabarnya masih gini sih, masih gini. Bercanda boleh Bang. Ya Allah. Ya. Ini asli lu mana sih Bang? Gua asli bangetnya itu gua Sumatera sih, gua Jambi. Cuman Jambi. gua kan gedenya di Bandung ya. Bahkan gua jarang banget ke Jambi. Jadi kalau ditanya soal Jambi itu malah gua nggak tahu. Tapi kalau ditanya soal Bandung, kayak bahasa, gua malah lebih fasih Sunda juga kayak gitu. Oke. Berarti di Bandung udah berapa lama Bang? Di Bandung itu gue dari 2013 sampai 2017. 2013. Terus gue move ke Jogja itu 2018 sampai sekarang. Berarti dari 2013. Nah Iya. itu kenapa tuh pergi ke Bandung Bang? Nah ini sebenarnya agak susah dipercaya juga ya. Gue ke Bandung itu dulu gue main bola, terus kebetulan gue dapet apa ya, tawaran buat main di Bandung, dari satu klub di Bandung. Jadi ya udah gue mutusin buat, gue mikirnya pas itu, wah ini kesempatan nih, kapan lagi ya. Oh, Nah situ gue mutusin, oke, gue berangkat ke Bandung itu setelah lulus SMP. lulus SMP berarti SMA tuh ya Bang ya? Iya, SMA. SMA gue. Oh, Aduh, gua kata banget tuanya ya. 2013 anjing SMA. ya nggak apa Bang. Oke. Eh, Nah, kan lulus SMA, berarti kan habis lulus SMA kemana tuh Bang? Maksudnya gimana SMA pas SMA gimana Bang di Bandung? Seru. Awalnya seru. Rutin gua kayak latihan, kompetisi kayak gitu-gitu rutin. Hmm, Masih lurus ya. hmm, Masih lurus. hmm. Terus di tahun ketiga, tahun ketiga itu gua udah mulai kena pergaulan Bandung ya. Pergaulan Bandung, jadi kayak itu di situ gue mulai goyang tuh. Tapi emang gak ada yang nyawer sih. Goyangnya gimana Bang? Nah, terusin dong, lucu ntar. Ada nyawer, Di situ gue pas di tahun ketiga itu mulai kena pergaulan di Bandung. Sebenarnya pergaulannya sih ya, sebenarnya di setiap kota sama ya. Iya Bang. Pasti ada aja pergaulan negatifnya, itu pasti ada. Cuman kan tergantung, balik lagi ke orangnya ya. Balik ke orangnya lagi. Dan gue nggak bisa ngefilter itu. Jadi semua gue terabas aja. Akhirnya bola gue gagal, dan alhamdulillahnya sekolah gue selesai untungnya. Sekolah gue selesai. Jadi ya udah, di situ gue mutusin buat oke dah, udahlah, gue kayaknya gak ada potensi lagi nih, gak ada peluang lagi buat di bola. Ya udah, gue selesai sekolah, selesai main bola. Gue mulai aktif di fotografi. Awal itu di aktif fotografi. Lu tangan lu tremor banget anjir, mending taruh dah. Kemana Bang? Aktif di fotografi. Ya udah mulai seneng-seneng foto, lumayan dapat job kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya tertarik di videografi kayak gitu. Pas di fotografi itu gue ngejalanin itu ya kurang lebih setahun. Terus tahun berikutnya gue karena tertarik di video ya, videografi kayak gitu-gitu, sinematografi segala macam, gue mutusin buat gue pengen kuliah deh. Gue pengen kuliah.
Dan gue sempat nyari kampus universitas yang keseniannya tinggi nih. Oke. Nah di situ gue berpikirnya karena Jogja ini masih apa ya, budayanya tuh masih kental banget ya. Otomatis keseniannya juga masih aktif banget kayak gitu ya. Iya bang. Akhirnya ya udah gue mutusin buat ke Jogja deh. Ke Jogja gue kuliah. Oke. Mau nanya fotografi nih bang. Lu kan tertarik fotografi. Yang bikin lu tertarik tuh karena temen lu atau lu pernah lihat pakai fotografi atau gimana bang? Awalnya tuh gue kurang ngerti ya, fotografi itu kurang ngerti awalnya. Kayak apa sih esensinya itu apa sih gitu? Kayak sama-sama aja, semua foto sama aja menurut gue. Cuman ada satu foto yang bikin gue gimana ya, ngerasa puas banget. Gue ngerasa puas banget sama foto itu, kayak walaupun gue belum ngerti pencahayaannya bener apa enggak, dove-nya bener apa enggak, atau tekniknya bener apa enggak, itu walaupun gue belum ngerti, tapi gue ngerasa anjir gokil, ini keren banget foto gitu. Gue sempet ngerasa kayak gitu, dan akhirnya gue milih udah deh, gue dalemin deh, hujan anjing. Nah ini agak, tadi kan muka gue agak butek ya bang ya. Nah, ini agak cerah dikit lah. Tremor ya? Gak apa-apa lah. Tremor cuy, ini taruh deh. Ntar aja ya bang ya? Iya, gitu. Oke. Nah gini apa? Gak apa-apa ya, aman ya bang ya? Lalu gimana bang? Foto, tadi lu udah sepil foto pertama kan bang ya? Iya, itu sebenarnya foto biasa sih sebenarnya ya. City light kayak gitu-gitu. Gimana? City light. City light. Ya. Oh, city jadi light. gua foto malam. Mungkin spesialnya itu karena gua awal itu nggak ngerti. Jaket. Ayo bang. Awal itu gua nggak ngerti ya gimana caranya foto di malam hari ini. Iya. Gua harus setting di rasio berapa, di pakai dop apa gitu-gitu. Gua nggak ngerti. Terus ya gua ngasal aja. Coba-coba sendiri, ternyata pas coba bagus. Di situ gua puasnya mungkin di situ. Pakai kamera apa bang pas waktu itu bang? Gua pas saat itu pakai Canon, itu tahun berapa ya, tahun 2017. Pakai Canon yang 600D. Udah bagus tuh zaman itu ya? Ya zaman itu lumayan sih. Lumayan ya. Terus lu kan setahun 2 tahun udah apa ya, menggeluti, asik menggeluti. Ya itu lah. Apa job-jobnya apa bang? Biasanya kan ada job wedding atau job-job foto wisuda. Nah, pas itu kebetulan kan gue ikut komunitas juga ya. Oh komunitas bang? Iya, komunitas juga akhirnya di sana. Di bawah teman gue sih. Bawah teman gue. Jadinya kayak dapat job-jobnya dari situ. Kayak dapat job weddingan, wisuda kayak gitu. Jadi cuman pas saat itu tuh gua karena masih pemula kayaknya ya. Jadi gua nggak nge-rate harga kayak gitu. Jadi ya misalkan gua foto, gua nge-shoot. Pas ditanya harga, ya udah gua bilang ya kira-kira dengan hasil segini kakaknya kakaknya pantas saya dibayar, pantas dibayar berapa gitu. Jadi nyari pengalaman dulu ya bang ya? Iya. Ya ibaratnya jam terbang lah. Jam terbang ya bang ya? Lalu kan awal-awal nggak kasih rate, terus akhirnya kasih rate apa kagak pada akhirnya? Bang akhirnya itu naik juga, belum sempat lama di dunia fotografi itu. Tapi gua udah mulai pindah ke
sinematik kayak gitu, ke videografi kayak gitu. Mulai pindah ke sana, ya gue senang kayak gitu, kayak kayak bikin-bikin video, gue senang proses ngeditnya kayak gitu. Walaupun itu cuman buat apa ya, ibaratnya portofolio, cuman gue berasa kerja aja. Kayak wah ini gue punya bahan, buat gue edit nih. Ya udah tuh semalaman gue edit kayak gitu. Walaupun itu nggak menghasilkan ya. Iya. Berarti buat portofolio doang. Cuman gue seneng aja tuh. Nah setelah itu ya sempat ditawarin dari temen kayak gitu, kayak temen gue punya brand clothingan kayak gitu, ditawarin ini lo tolong lu bikinin iklannya deh gitu, videoin buat sosmed. Oh ya udah gue kerjain, ya cuman dibayar ya temen ya, dan gue juga masih pemula ya. Ya ibarat bayar rokok sebungkus, bayar kopi, ya gue terima aja gitu. Dan sampai akhirnya kayak dari situ pelan-pelan mulai ada, oh ini ada nih job buat mungkin buat ngedit, kayak pas itu ngedit apa ya, oh ini kos-kosan properti kayak gitu. Nah, gua diminta tolong bikinin bumpernya gitu kayak openingnya kayak gitu. Ya udah gua kerjain. Nah itu dari situ kayak udah mulai ada nih kayak job 1 2 kayak gitu, udah mulai masuk. Ya nah karena belajar dari pengalaman fotografi tadi ya, nah, di videografi ini gue udah nge-rate harganya. Oh ya bisa, mau dibikin yang kayak gimana, mau di durasi berapa, ya gue kasih harga gue sekian. Jadi ya lumayan sih pas saat itu ya. Bedanya apa sih bang? Maksudnya kalau videografi sama fotografi tuh kalau menurut gue sama aja ya, menurut gue. Kalau menurut gue gimana bang? Ya mungkin paling basic banget ya, standar banget tuh bedanya ya foto nggak bergerak, video bergerak. Iya sih. Cuman mungkin kalau video ya, kalau video prosesnya lebih panjang sih. Jadi gue kan nggak ngambil nggak ngambil sekali doang kan. Kayak satu angle itu gue bisa ngambil berkali-kali kayak gitu. Tekniknya juga beda-beda. Ya lebih seru aja sih kalau menurut gue ya. Lebih seru video. Dua-duanya sama sebenarnya, sama seru. Cuman gue lebih senengnya video. Videografi. Kayak gitu. Iya. Karena gue karena lebih kompleks aja. Gue bisa lebih detail ceritain karya gue nih soal apa. Kalau di video kan, kalau di foto itu kan cuma ya gue foto. Kalau misalkan gue tuh motoin ini, esensinya apa? Ya penilaian orang kan beda-beda jadinya. Persepsi orang beda-beda. Oh ini kayaknya dia ini foto tentang ini foto tentang ini. Padahal yang gue maksud beda. Tapi kalau di video gue bisa lebih detail aja. Dan orang bisa lebih nangkep, oh ini cerita tentang ini. Ini bisa di post dulu. Nah, kamera tuh ngaruh gak sih bang? Maksudnya jenis kamera ngaruh, lumayan ngaruh. Tapi kan sebenarnya balik lagi ke skill ya. Balik lagi ke skill orang masing-masing ya. Mau sebagus apa kamera lu juga, kalau misalkan skill lu segitu-segitu aja ya bakal segitu-segitu aja. Jadi yang penting di-upgrade skillnya, bukan kameranya gitu. Apa sama aja bang ya, dua-duanya juga kalau mampu. Kalau bisa dua-duanya bagus. Tapi kalau misalkan kayak gua mau upgrade kamera tapi belum ada budget, ya udah skillnya dulu aja.
pemahaman lu soal teknik, soal Hmm. angle, terus kayak daya jelajah lu soal pengambilan gambar itu Hmm. di situ poinnya gitu. Hmm. Hmm. Penting itu di situ. Jadi kayak kadang tuh ya apa ya, fotografer atau videografer kayak gitu, kadang kayak misalkan gue bikin video kayak gini, Hmm. terus lu videografer juga, Hmm. lu bisa dengan objek yang sama, Hmm. tapi lu bisa bikin lebih bagus dari angle yang beda kayak gitu. Hmm. Dan gue gak kepikiran itu. Oh, iya iya. Nah itu, kadang itu poin plusnya tuh situ. Hmm. Kan kalau menurut gue ya bang ya, kalau dunia fotografer atau videografer kan erat sama relasi ya kayak gitu-gitu ya bang ya. Betul. Itu gimana bang menurut lu bang? Maksudnya susah gak sih bang nyari klien atau biar kliennya banyak atau gimana bang? Pas Kalau gue jalanin pas di awal itu susah banget. Susah banget. Iya. Kayak ya gue harus sering-sering nongkrong, sering nongkrong, kenal si ini nanti ya dari temen-temen dapat kenalan baru gitu. Jadi tapi kalau dulu ya itu zaman dulu. Kalau sekarang mungkin lebih cenderung lebih gampang ya. Kayak ya udah kan sosmed sosmed udah luas banget nih sekarang. Ya lu up foto bagus aja, ya udah ntar juga dihubungin lewat Instagram lu, lewat TikTok lu kayak gitu. Kalau dulu kan ya dari teman ke teman gitu-gitu biasanya ya. Nah terus karena lu tertarik tadi videografer, lu kuliah Jogja ya bang ya? Betul. Nah gimana bang kuliah di Jogja bang rasanya bang? Pusing. Maksudnya kan ekspektasi lu kan paling lu kan udah menguasai ya kan? Iya. Lo tau gak? Dulu awal banget ya. Iya bang. Gambaran gua itu Jogja itu tuh kota yang bener-bener wah masih asri banget deh. Gitu. Masih banyak orang yang pakai sepeda ontel. Mungkin gua ke Jogjanya di tahun yang udah 2018 kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi gambaran gua tuh wah Jogja ini kayaknya karena budayanya masih kental, keseniannya masih sangat aktif ya gitu ya. Jadi gambaran gue tuh kayak orang di Jogja ini asik nih, seru nih kayaknya. Gue nggak ada di lingkungan perkotaan yang sumpek padat, yang bikin males kayak gitu kalau di siang hari. Nah gambaran gue Jogja itu kayak gitu. Jogja itu yang ya adem aja. Ekspektasi gue gitu pas sebelum gue ke Jogja. Realita. Pas gue nyampe ke Jogja, mana nih sepeda ontelnya kan? Mana yang buat sepeda ontel? Gak ada. Gak ada. Mungkin itu karena gue juga ada di daerah pusat kota mungkin ya. Mungkin kalau gue ke daerah-daerah kayak ke pinggir dikit, mungkin masih ada yang kayak gitu. Atau juga mungkin karena gue datang ke sininya itu pas di saat orang-orang ya udah nggak kayak gitu lagi. Waktu sama tempatnya aja mungkin yang kurang pas. 2017 lu ke Jogja emang ya? 18. 18. Oh ya 18. Oh iya. Nah, tapi Jogja seru. Seru bang. Iya. Sampai sekarang aja gue mikir mau ninggalin Jogja itu mikir-mikir gue. Seberat itu bang? Enggak sebenarnya nggak seberat itu juga sih. Terlalu enak ya kayaknya hidup di Jogja ini. Benar. Terlalu ya lu kalau misalkan mau hidup slow living ya di sini. Slow living ya di sini. Benar. Lu nggak kayak mungkin di beberapa kota itu ada yang kayak
ya kita satu komplek nih, tapi sesama tetangga itu ya cuek-cuekan aja. Nah lu di sini enggak gitu. Lu mau dari mana juga, mau nggak kenal juga pak, ya tetap ya disapa-sapa, sapa aja gitu. Benar. Sapa-sapa, sapa aja. Lu nyapa orang, nyapa balik. Iya, gitu. Ya kan. Nah terus udah gitu ya enak lah pokoknya di Jogja tuh kayak mungkin kalau gua ada di kota besar lainnya itu mungkin kayaknya gua udah stres sih, udah gila sih sekarang. Mungkin ya. Tapi kalau di Jogja ini gua kayak nggak ada pressure yang terlalu menekan kayak gitu. Jadi gua jalanin hari-hari gua tuh enjoy aja. Enjoy, tahu nggak makan gitu. Nah, lapar itu bang. Iya. Nah, miskin aja, udah miskin aja. Gak ada duit. Lu pernah tinggal di Bandung, Jogja. Bedanya apa bang? Kan lu tadi enak di Jogja tadi kan. Bedanya apa bang? Ya itu sih paling. Gua kalau di Bandung itu sebenarnya enak juga. Vibes-nya gue suka di Bandung. Apa ya, kayak apalagi malamnya ya. Malamnya di Bandung itu seru gitu loh, kayak nggak tau, gue ngerasa ada di luar negeri aja rasanya. Iya. Kayak ngerasa ada di mana, di Paris gimana gitu. Kayak ada ngerasa di luar negeri aja. Bukan di Indonesia gitu. Yang ngerasa beda lah. Yang ngerasa bedanya itu ya itu Bali. Terus sama kalau Bandung itu apa ya? Lu mau keluar jam berapa aja nggak ada tuh namanya keliti kayak gitu nggak ada. Aman-aman aja gitu. Lu Bandung masih inget ya bang tempat-tempat lu nongkrong? Masih. Nah itu juga yang gua senang di Bandung. Bandung tuh kita nggak mikirin aduh mau nongkrong di mana ya. Aduh gua harus nongkrong di mana biar terlihat gaul gitu. Nah, Bandung tuh di Bandung dulu di lingkungan gua, di pertemanan gua, kita nggak mikirin kayak gitu. Nggak mikirin gitu? Iya, jadi kayak kita pakai style oke juga nih. Kita mau minum di depan Indomaret, kita mau mabok di depan Indomaret, mau nongkrong di depan Indomaret juga ya nongkrong aja. Dan banyak juga yang kayak gitu. Jadi kayak nggak ribet lah. Ya udah nongkrong aja lah, udah gimana aja kayak kita nongkrong di tukang roti bakar juga kita tongkrongin gitu loh. Jadi seru kayak gitu, nggak mikir-mikir. Maksudnya nggak harus di kafe mana? Iya, nggak harus milih-milih tempat di mana gitu. Nggak juga sih. Paling ya ada beberapa orang aja yang kayak gitu. Tongkrongan lah bang ya. Iya. Kalau di Jogja ya itu sih bedanya mungkin karena kota pelajar ya, jadi banyak pendatang kayak gitu. Banyak orang-orang yang dari luar Jogja dan culture-nya di kota mereka ya kayak gitu mungkin kan. Dan itu kesenangan, balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Iya bang. Kan emang ada beberapa orang yang gue senangnya nongkrong di tempat kayak gini, gue senangnya nongkrong di tempat yang suasananya tuh kayak lebih ke alam kayak gitu-gitu. Lebih kafe-kafe yang lebih estetik kayak gitu-gitu. Kan balik ke personal masing-masing ya. Iya. Tapi jarang banget gua ngelihat kayak, jarang lu nemuin lah bang ya. Jarang banget gua nemuin kayak orang yang nongkrong yuk, ya udah nongkrong di mana aja dah kita. Aduh, anjing. Nongkrong di mana aja lah. Masih ada itu ya, di sini gua belum pernah nemu. Belum ya? Iya. Jadi kayak gue juga kalau di Bandung gue juga nongkrong mau ke Indomaret juga ya style gue bagus-bagus aja gitu. Gak yang seadanya gitu. Kayak gitu. Jadi lebih seru lah. Kalau menurut gue lebih seru kayak gitu. Terakhir lo ke Bandung masih sama bang? Lingkungan kayaknya kayak gitu bang di Bandung? Terakhir gue ke Bandung itu tahun
2020 apa ya kalau nggak salah gue terakhir banget ke Bandung. Nah di situ kan udah ya gue juga maklumi ya. Misalnya kayak temen-temen udah pada ada kesibukan masing-masing. Oh iya, teman-teman lu emang. Cuman masih nyempetin buat ngumpul di satu hari kayak gitu, masih nyempetin. Nah ya masih sama, vibes-nya masih sama, masih rasa yang gue dapet di Bandung itu masih sama kayak gitu. Gue masih seneng kayak jalan-jalan malam di Bandung, masih seneng. Gimana ya kok, dan kebetulan itu kan pas itu gue sama cewek gue ya sana ya. Jadi kalau yang dibilang Dilan itu Bandung itu kota romantis ya bener sih, itu bener banget sih. Dapat vibes romantisnya walaupun kita cuman jalan naik motor doang tengah malam kayak gitu, dapat banget. Itu gokil banget sih. Oke, terus bahasa Sunda menurut lu susah nggak bang? Enggak sih ya, Enggak ya. gue itu 2 bulan pertama 2 bulan pertama gue di Bandung udah dominan bahasa Sunda. Ya walaupun masih campur-campur bahasa Indonesia ya. Kayak ada beberapa kosakata yang gue nggak tahu bahasa Sundanya apa, tapi dominannya lebih banyaknya ya bahasa Sunda gue ngomongnya. Di 3 bulan gue udah pasti. Nah beda nih kalau di sini nih, gue sampai Sekarang dari 2018 sampai 2025 nih sekarang nih, nggak bisa gue bahasa Jawa nih, aduh. Ya, karena lingkungan juga sih kayaknya. Karena teman-teman gue juga kan dari luar Jawa semua. Ya kita ngobrol juga pakai bahasa Indonesia. Di sana. Lu gua aja gitu. Di sini. Di sini. Iya. Jadi agak susah. Kecuali kalau di Bandung kan karena pas itu masih sekolah ya. Kalau namanya sekolah ya, SMA kayak gitu. Kan kebanyakan ya orang-orang daerah. Warlock. Iya. Jadi ya pasti ngobrolnya itu pakai bahasa Sunda gitu. Nah, jadi pakai bahasa daerahnya gitu. Jadi kayak egonya ke bawah gitu. itu paling malasnya itu macetnya loh bang, menurut gue ya. Apa lu nggak ngaruh bang? Apa ya udah gitu, emang macet aja Bandung. Enggak sih, ngaruh sih. Malas, itu malasin sih. Iya. Gua sekolah itu harusnya jam 7 pagi. Jam 6 tuh gue udah berangkat tuh. Padahal jaraknya jauh nggak bang? Enggak, deket aja. Paling sekitar ya kalau normal gitu ya, jalannya normal 10 menit lah kalau naik angkot. 10 menit doang. Lalu berangkat naik angkot berarti? Berangkat gue naik angkot, kadang jalan karena nggak terlalu jauh ya. Dan banyak juga orang yang masih anak-anak sekolah yang jalan kaki pulang pergi sekolah gitu. Jadi ya gue nggak ngerasa, aduh anjir gue jalan kaki sendirian banget nih pulang sekolah, gembel banget nih, gue nggak ngerasa kayak gitu. Karena ya rata-rata anak-anak sekolah juga kayak masih jalan kaki gitu. Nah itu gue harus berangkat jam 6 pagi buat ke sekolah itu. Karena takut itu tadi kan kejebak macet kayak gitu, takut telat kayak gitu. Ya walaupun telat juga ya. Udah mau deket sekolah, mampir dulu ke warteg, yang ngerokok dulu sebatang gitu kan. Ya namanya anak sekolah ya, namanya anak SMA ya. Tapi Bandung oke sih, Bandung the best. Kalau milih Bandung apa Jogja, milih mana bang? Berat ya? Kalau buat hari tua gue mungkin gue pilih Jogja. Buat hari tua gue. Hari muda. Nah kalau buat di umuran ya mungkin kalau di umuran gue yang baru berkeluarga mungkin ya gue lebih milih Bandung lah. Ya karena mungkin ya lapangan pekerjaannya lebih banyak, UMR lebih tinggi gitu. Ya untuk nge-settle perekonomian gue kan. Ya pasti gue lebih milih kota yang UMR dan lapangan pekerjaan lebih banyak, lebih tinggi juga UMR-nya. Tapi kalau buat hari tua, buat ngejar slow living tadi ya gue milih Jogja. Gitu. Oke, jadi tergantung abang ya. Tergantung. Terus tadi lu kan kuliah di Jogja,
Susah kan tadi lu bilang ya bang ya? Susah. Apa yang bikin susah bang? Yang bikin susah itu gue pikir dulu di Bandung gue Ah, udah paling jago. Sampai Jogja, anjir, ditai-taiin gue. Gak ada apa-apa aja gue. apa yang bikin susah bang? Maksudnya bedanya gimana gimana nih? Karena orang-orang di sini, orang-orang yang ada di kampus gue dulu itu Ah. ternyata lebih jago-jago Oh dan ya. dan bener-bener di kampus itu kita bener-bener bersaing gitu loh. Benar. Kayak gua di kampus baru mulai belajar lagi nih, Hmm. belajar lagi buat ngedalamin itu tadi, videografi tadi. Teman-teman gua udah ada yang ngejob, udah ada yang dapet job, udah ada yang sambil kerja, udah ada yang sambil freelance kayak gitu-gitu. Hmm. Nah itu di situ gua ngerasa tertinggal tuh di situ. Hmm. Anjir, teman-teman gua udah jauh ternyata gitu. Teman satu kelas gua nih udah jauh. Oh, Tadi gua bilang susah. tadi lu bilang sebelum ke Jogja dikira udah jago, pas di kuliah Karena jauh gitu. karena kan pas di kampus kan gue ketemu sama orang-orang yang dari berbagai daerah ya. Ah. Ya mungkin itu tadi jam terbang dia di daerah dia itu udah lebih jauh dan relasi dia udah lebih oke mungkin gitu kan. Dan mungkin dia juga lebih jago juga emang kayak secara teknikalnya dia juga lebih jago. Nah mungkin kayak wah dia dapat job dari tempat asalnya, dari daerahnya dia dapat job. Kan kalau kayak editing kayak gitu-gitu kan kita bisa kirim by email gitu kan, Google Drive kayak gitu. Ya udah dia ngerjain dari sini. Itu dan gua nggak dapet itu gitu. Misalkan lu kan baru kan bang di Jogja. Betul. Tapi lu ngerasa minder aja gitu ya bang ya? Apa ngerasa gimana? Gua ngerasa tertantang sih pas itu. Ngerasa tertantang malah. Di awal itu gua ngerasa tertantang kayak nggak tahu ya, gue ini sisi egois gue sih. Kayak gue apa ya, mikirnya itu pas itu pokoknya nggak ada yang boleh lebih jago daripada gue. Gitu. Di situ akhirnya gue ya usaha lagi tuh, gue pelajarin lagi di kampus, gue pelajarin nanti sampai kos gue kulik lagi, terus gue lebih sering nongkrong pas saat itu buat itu tadi nyari relasi kayak gitu, kenalan lagi sama orang-orang baru. Ya bentuknya dari situ, dan akhirnya alhamdulillah ya di apa ya, di semester 3 kalau salah gue, di semester 3 dapet kerjaan yang mana teman-teman gue itu masih kayak freelance kayak gitu. Job-job yang mereka dapat itu ya per project aja gitu, per project selesai udah. Dan alhamdulillahnya gue dapet gue dapet job itu yang kontrak tuh. Ya jadi kayak ya gue dikontrak setahun, dan jadi kayak gue mikirnya wah ini gue lebih jelas berarti nih, dalam setahun ini gue ada kerjaan berarti, nggak ada yang kosong-kosong gitu. Kalau temen gue yang lain kan kayak di minggu ini atau mungkin di minggu ini ada project nih selesai, nanti bulan depan baru dapat project lagi, atau 3 minggu kemudian baru dapat project lagi. Jadi kan itu banyak waktu yang kosong kan. Nah sedangkan gua nggak, kayak udah mulai start kayak kontrak setahun, terus apa namanya, job desk-nya ya gua dalam waktu seminggu harus nyelesain berapa video, gua dalam waktu sebulan harus nyelesain berapa video kayak gitu. Nah gua ngerasa di situ bukan puas ya, cuman oh ya goals gua pada saat itu tercapai nih. Tadi gua bilang apalagi ada yang lebih jago dari gua gitu. Akhirnya ya udah gua nyari itu udah tercapai ya, gua apa ya, kayak
mau mencapai hal lain lagi kayak gitu. Ngapain tuh bang? Kalau boleh tahu bang, proyeknya? Gue pengen bikin short movie pasti. Lu bikin short movie? Iya, short movie. Proyeknya itu ya setahun itu? Enggak, itu setelah setahun itu tadi. Enggak, pas setahun itu kan lu dikontrak setahun kan tadi bang ya? Oh, yang kontrak itu, itu gue jadi ada editor channel YouTube kayak gitu. Ngedit YouTube? Iya, channel YouTube. Dia kontennya isinya tentang edukasi bisnis kayak gitu. Jadi ya sama kayak yang tadi sebelumnya itu kayak edukasi bisnis soal properti. Kayak ngomongin kalau kos-kosan itu rate-nya berapa, untung apa, ruginya itu berapa, gitu-gitu, cara hitungannya berapa. Dan itu kan dia uploadnya di YouTube ya. Ya gue jadi editor channelnya dia. Kayak gitu. Tapi pas lu udah nyampe di titik punya kerjaan kayak gitu, daripada temen lo yang lain, puasnya gimana bang? Ya udah segitu aja puasnya atau? Kayaknya iya. Kayaknya iya. Ya udah cukup segini aja gitu. Iya gitu bang. Enggak sih, mungkin lebih ke star syndrome aja sih kayaknya. Oh iya. Belum apa-apa ada star syndrome kan goblok ya. Belum apa-apa padahal. Ya lu merasa puas aja pada waktu itu mungkin ya? Enggak, bukan star syndrome sih, bukan puas juga sih. Mungkin lebih ngerasa kayak oh, gua ini di sini dibayar. Jadi kayak ngerasa ada tanggung jawab lebih di situ. Sampai akhirnya karena saat itu sibuk banget di pekerjaan gua, akhirnya kuliah gua terbengkalai. Gua ngorbanin kuliah gua di situ. Lu mikirnya apa itu kuliah? Enggak ya? Enggak juga. Fokus ke kerjaan aja. Kuliah itu kalau buat sekarang kayaknya harus sih. Harus. Karena selain ilmu ya, kalau buat sekarang ini kayaknya nggak berpatokan di perkuliahan doang sih sebenarnya. Ya kayak channel YouTube sekarang udah banyak tutorial, apalagi udah zamannya AI kayak gitu-gitu ya. Iya bang. Jadi kuliah itu gimana ya, kayak titel itu ternyata perlu di Indonesia ya? Iya, titel itu di Indonesia ini titel itu ternyata perlu. Orang yang ada titel aja masih jadi bawahan tuh. Lagi nggak ada titel kan? Betul. Bener sih. Ya maksudnya kalau di dunia editor, iya kayaknya bang ya sekarang gampang banget ngedit. Ya kan tinggal AI aja kan? Iya. AI aja udah keluar semua itu. Orang sekarang bikin musik kayak AI. Iya. Maksudnya otentiknya gimana bang kalau kayak gitu bang? Kenapa? Maksudnya karya otentiknya itu loh bang, kan apa-apa AI kan sekarang. Ya nggak ada, lu cuma mikirin apa ya, formatnya doang. Kayak mikirin, oh gua mau bikin film kayak gini, adegannya kayak gini. Kalau lu ketik keluar tuh film kayak gitu. Iya. Kan gampang banget. Dan itu bikin orang-orang males kayaknya, males buat ngupgrade skill. Pun kalau udah punya skill mah gampang aja bang. Atau ya kalau punya skill harusnya bisa sendiri. Iya. Cuman ya satu sih paling ya, jangan sampai kena AI aja gitu. Nah, rata-rata kalau yang gue lihat sih kayaknya orang udah kena AI nih. Malas ya. Udah AI aja lah. Oh iya lah, gampang. Lebih cepet, lebih simple, nggak ribet kayak gitu kan. Nah, itu sih paling. Terus, nah, kan habis itu kan lu punya kontrak setahun lu ya bang ya? Iya. Terus bikin short movie ya? Apa? Ya setelah kontrak itu habis, ya itu tadi sih gua coba buat apa ya, punya goals baru gitu.
Ya akhirnya gua nyoba buat bikin short movie kayak gitu. Ya krunya juga teman-teman kampus dulu yang gua yang gua anggap dia ahli, dia mampu di bidangnya, ya itu yang gua pakai. Gua jadi kayak kerja bareng mereka juga. Bisa nggak sih bang bikin short movie itu? Movie lah ya, film lah ya. Susah sih sebenarnya kalau itu bidang lu, sebenarnya nggak susah, mungkin lebih kecapeknya aja karena kan bikinnya berhari-hari kan. Anggap aja dengan durasi 20 menit lu bisa bikin project itu dalam sebulan misalnya. Padahal cuma 20 menit doang kan durasinya. Ya jadi itu lebih kecapeknya aja, dan menjaga mood talentnya itu mungkin yang susah. Ya, bikin film ya, apalagi short movie kan banyak orang yang terlibat ya bang ya. Betul. Gimana tuh bang mengkondisikannya bang biar kompak lah. Nah itu susah tuh bang. Nah itu PR juga sih sebenarnya. Jadi makanya kayak sebenarnya itu berjalan aja sih. Iya, jadi kayak sambil jalan tuh kita juga ya cair sendiri tuh flow-nya. Karena di awal mungkin kalau di awal kayak masih canggung, masih serius ya gitu. Di akhir nanti kan di pertengahan udah mulai cair nih, udah mulai asik nih kayak gitu. Tapi ya di akhir-akhir udah mulai ribut nih kayak gitu-gitu kan pasti ada aja ributnya kan. Wajar lah. Oke, dengan kondisi capek, jam tidur yang nggak karu-karuan, kadang nyempetin tidur 1 jam gitu-gitu. Nah itu yang bikin ributnya biasanya. Kan kalau kayak yang namanya kurang istirahat ya, jadi kan pasti emosinya nggak stabil ya. Nah, itu terus kalau buat apa tadi nyatuin gitu ya, nyatuin biar solid lah ya, bonding kan? Lah. Nah itu kayaknya nggak susah ya kalau pas itu gue. Soalnya emang udah pada kenal semua kan, teman-teman semua gitu. Iya. Kalau proses awal bikin kayak gitu tuh skrip dulu ya bang atau gimana bang? Ya gue sih nyelesain skrip dulu. Ya, jadi pas itu ya gue yang bikin skrip, gue yang apa ya, Astrada sih. Ya gue ngangkat jadi Astradanya juga. Terus ya gitulah. Ya awalnya pasti dari skrip dulu. Kalau gue pasti dari skrip dulu, terus gue ajuin ke bukan produser sih ya, lebih ke sponsor sih kalau gue pas itu. Jadi gue ajuin ke sponsor kayak gitu, produce, dapat dana, baru deh gue callingin krunya, terus gue tentuin siapa yang pantas nih jadi talentnya gitu. Yang kira-kira cocok nih jadi talentnya siapa gitu. Banyak lah, prosesnya panjang kalau kayak gitu. Ada reading lagi, ada kita survei lokasinya lagi, gitu-gitu, panjang lah prosesnya. Apalagi misal kita udah mikir syutingnya gini, pas di lokasi kan bisa beda. Iya, nah itu gimana bang mengatasi kayak gitu-gitu bang? Nah kalau tergantung, kalau misalkan bedanya itu jelek, ya gua cut, gua retake lagi. Tapi kalau misalkan lebih bagus ya gua bungkus. Gitu. Lu seneng film yang gimana bang? Kalau selera lo bang? Gua kalau apa nih ngomongin genre ya? Iya. Genre film gua.
Gue sih lebih seneng kayak yang kriminal gitu sih. Apa ya, gue lebih suka ngebela penjahat sih. Ngebela penjahat. Iya. Joker. Joker bisa, Joker masuk. Joker masuk. Tapi lebih kayak ini sih. Kalau Joker kan ya dia apa ya masuknya itu ya, hero ya. Gak tau juga sih. Iya emang. Ya kayak gue Breaking Bad nonton. Oh, Breaking Bad kayak gitu. Oh iya. Apa sih Break Mission ya? Yang mana? Break Mission. Oh judulnya Break Mission. Iya. Kalau nggak salah gue ya judulnya itu. Aku juga nggak tahu. Yang benar-benar kayak John Wick. Nah itu John Wick gue senang tuh. Jadi yang tokoh utamanya penjahat gitu. Iya. Karena kalau gue ya kayaknya udah terlalu banyak ya orang-orang yang ada di pihak superhero ya. Iya. Jadi ya gue dari pihak ini aja deh, penjahatnya aja deh. Oke. Itu ngebela penjahat. Oke. Terus kopi. Nah ini deh. Kok bisa bang? Lu dari film ke kopi. Emang gitu ya melompat ya gue. Jauh banget ya lari ya. Dari bola bola ke foto ke video masih deket lah. Ke film ya oke lah. Nah ini tiba-tiba ke kopi. Apa lu filosofi kopi. Oke. masuk dikit. Nah bisa ya agak dipaksain bisa. Oh ya. Kopi itu gue emang seneng minum kopi. Cuman ya gue juga awalnya nggak ada niatan buat jadi pembuat kopi. Nggak ada juga sebenarnya. Nggak ada niatan buat jadi barista kayak gitu, nggak juga. Ini tuh awalnya tuh karena COVID. Pas di era COVID kemarin. Itu gue habis kontrak, gue bikin short movie, COVID. Dan gue gue nyoba buat, kan lockdown ya, gue gak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa ngapain gitu kan. Akhirnya ya udah, dan itu tadi kan, gue bilang, kuliah gue terbengkalai. Bisa. Iya bang. Resume. Oke. Nah, yang mana tadi? Kan kopi pas COVID. Nah, itu gimana bang? Nah, ini dia. Kenapa Bandung? Oh, Asik. Kenapa kopi? Iya. Kopi ya. Kenapa kopi? Enggak kenapa sih sebenarnya. Cuma dapatnya di situ aja. Lu maksudnya yang ngenalin lu kopi? Ya lu kan tadi awalnya suka. Iya, kalau kopi emang suka ngopi. Cuman kalau niatan buat jadi barista itu kagak ada sebenarnya. Gak ada kepikiran lah. Gak ada kepikiran ke sana. Cuman kan pas saat itu ya udah gue karena karena orang yang hiring editor kayak gitu jarang ya pas saat COVID itu. Akhirnya ya udah gue apply aja kemana aja tuh. Oh ini kerja gitu. Iya, struggle banget pas zaman COVID itu. Gue apply aja semuanya gitu. Dapat di bagian barista kayak gitu. Akhirnya gue mikir pas saat itu ya udah daripada nggak ada sama sekali ya masukan. Ya udah gue terima deh, gue okein deh sebagai barista ini. Dari 2021 ya 2021 lah gua ngebar itu. Terus 2021 gua ngebar gua pelajarin ya, kayak pelajarin soal kopi segala macam. Kok seru ternyata gitu. Serunya? Karena kalau kayak di bar barista ya gitu kan, gue nggak bikin kopi doang kan. Iya. Gue bikin minuman yang kayak mocktail gitu-gitu. Gue juga belajar teh gitu. Jadi kayak nggak cuman kopi, cuman emang awal banget itu gue pelajarin kopi gitu.
serunya tuh ya ternyata bikin kopi yang enak itu nggak semudah itu. Iya, yang kita lihat, oh kafe latte cuman espresso sama susu tok gitu kan. Ternyata nggak semudah itu. Gimana bang? Ya semudahnya gimana bang? Kayak ada beberapa hal yang harus dipikirin gitu. Tanya lagi loh, pikirannya gimana bang? Pikirannya gimana bang? Saya kan orang nggak tahu, maksudnya yang dipikirin gimana? Ini orang awam nyeduh tinggal nyeduh. Barista Orang awam tuh daerah mana ya? di Pleret Oh, barat. nggak tahu nanti Orang ini. maksudnya iya gimana ya, maksudnya kan lu belum jelasin detail. Kalau kayak apa ya? Kayak Tadi gua kafe harus latte. mikirin rasio airnya berapa, dosnya itu berapa, green size-nya berapa. Nah, itu kalau misalkan gua mau bikin espresso tok ya. Belum kalau misalkan gue mau bikin kayak manual brew kayak gitu, yang diseduhnya secara manual kayak gitu. Ya sama, gue harus bikin rasio airnya berapa. Gua harus, tapi sebelum itu gue harus kayak tahu dulu nih, ini biji kopi ini ditanam di ketinggian berapa. Sampai segitunya bang? Iya, supaya rasa dari si kopinya itu keluar. Karena ada yang ditanam di dataran rendah sama dataran tinggi kan. Iya. Nah itu kan rasanya beda. Nah jadi kayak misalkan, oh ini dataran tinggi nih kopinya, oh berarti gua pakai green size-nya segini, rasio airnya segini, kayak gitu. Jadi nggak sesimpel itu ternyata gitu. Nah itu jadi nggak tahu ya, mungkin karena gue seneng ngulik aja kali ya. Oh iya. Kayak tadi kan foto, editing kayak video kayak gitu. Ya kan gue bilang tadi kan, gue ngulik segala macam. Gue belajar di kampus, di kos gue ngulik. Nah di kopian gitu juga. Ternyata ada hal yang bisa gue kulik lagi nih gitu. Nah, nggak tahu, mungkin karena gue seneng ngulik aja kayaknya ya. Jadi menurut gue seru gitu. Kayak itu tadi sih, ternyata bikin kopi yang enak itu nggak semudah itu gitu. Makanya kayak seneng aja gue, apalagi kalau misalkan apalagi kayak gue udah belajar sampai ke mixologi. Apa itu? Mixologi itu minuman-minuman yang sejenis mocktail kayak gitu. Jadi kayak gue harus misalkan gue pengen bikin minuman rasa serabi Bandung. Serabi Bandung. Serabi. Logikanya kan ya kali masa serabi di blender gitu, serabinya Iya. dihancurin gitu, serabinya kan nggak juga kan. Iya, nggak mungkin. Nah mixologi itu gitu. Gue ini kayak tanaman atau buah-buahan atau apa yang dicampur apa jadinya rasanya serabi. Kayak misalkan gue mau bikin pisang, minuman rasa pisang tapi nggak pakai pisang. Bisa bang? Bisa. Di Solo gitu deh. Iya. Itu lebih rumit lagi, tapi lebih seru. Kayak gue harus narik DNA-nya pisang gimana, rasa pisang itu gimana, terus kayak apa sih, kan pisang tuh kayak ada lekat-lekat gitu ya kalau dimakan ya, kayak ada getah-getah yang lengket-lengket gitu kan di mulut kan. Nah itu gue harus tahu rasanya gimana, rasa lekatnya itu gimana, aroma dari si kulit pisang ini gimana. Nah itu gue narik DNA dari situ, narik DNA si pisang tuh kayak gitu. Akhirnya kayak gue apa ya, misalkan apa ya, tanaman yang bisa, yang rasanya tuh kayak gini gitu. Apa yang ada rasa, bahan apa yang ada rasa lekat-lekat kayak pisang gitu ya. Terus apa dicampur apa ya yang aromanya jadi pisang, kayak gitu.
Jadi lebih seru dan metodenya juga lebih banyak kan kalau kayak gitu-gituan. Lu belajar gitu bang? Belajar kayak metode kan mixologi kan metodenya banyak ya, lumayan banyak macam-macam lah. Kayak ada yang di slow cook kayak gitu-gitu. Jadi kayak gue bikin ya itu tadi kayak misalkan gue nyampurin dua bahan jadi satu, terus gue ya itu nama metodenya slow cook kayak gitu. Nanti itu terus nanti gue dinginin atau misalkan nanti bisa gue apa ya kayak gue diamin di dalam freezer kayak gitu bisa juga. Nanti ekstraksinya itu yang gue ambil gitu. Nah itu nanti jadi rasa apa kayak gitu. Seru banyak apa ya, gue aja baru makanya gue tuh juga baru tahu pas gue masuk di terjun di dunia kopi kayak gitu. Emang kalau di dunia kopi diajarin kayak gitu juga bang? Apa nggak semua ya? Solo gitu? Nggak semuanya sih, cuman kan kayak gue dari 2021 sampai 2000 sampai sekarang ini 2025 ini kan gue ya sempat ngebar di beberapa tempat ya. Oh iya. Dan itu kan pasti gue nanti ketemu teman baru kayak gitu kan. Nanti ada aja kayak wah teman gue di kafe ini ternyata jago di manual brew. Oh ada kayak gitu ya? Gue belajar aja sama dia. Gimana sih caranya misalkan kayak gue mau misalkan dia pesen manual brew nih V60 misalnya. Nah di notesnya itu kan di apa namanya pack si beansnya ini kan pasti ada notesnya tuh rasa biji kopi ini tuh apa aja gitu. Ada rasa strawberry, nati, ada rasa kayak hazelnutnya gitu-gitu kan ada. Ya nanti gue belajar sama teman gue yang tadi yang dia ahli di bidang manual brew itu. Kayak gimana ya caranya buat ngeluarin rasa si strawberry-nya. Karena kalau misalkan gue salah metodenya, salah teknik ya, ya rasanya nggak bakal keluar. Cuma ada pahit sama asam doang udah. Tuh, terus kayak misalkan nanti gue pindah lagi kafe mana, oh teman gue ternyata ahli di mixologi. Ya gue belajar sama dia. Jadi kayak kalau kafe dia sendiri tuh nggak nyediain kayak wah ya ini lu di sini lu bisa belajar apa enggak. Cuman kan itu tadi kan dari relasi tadi kan kenalan tadi. Ya jadi gue belajar hal baru di situ. Kalau temen lu ahli gizi bang? Ahli gizi. Yang pasti yang pertama ya sekarang gizi gue baik gitu ya. Badan gua nggak kecil, nggak cungkring gini. Iya, bang. Itu satu. Udah bang, udah. Kan kadang-kadang kalau barista kan sama customer. Nah, yang tingkah lu bikin ini customer tuh sok tahu banget nih. Nah ini gimana bang? Customer sok tahu banget. Iya, kadang-kadang dia tuh pura-pura paham padahal kagak gitu. Enggak juga ya gitu. Biasanya sih ya dari beberapa sih gua ludahin ya. Jangan bang, jangan. Ya tingkahnya yang aneh lah. Ya itu tadi apa ya? Itu tadi fungsinya gue ngulik, gue belajar itu tadi. Jadi ya gue harus lebih tahu dari customer gue dong. Benar. Jadi kalau misalkan dianya yang sok tahu lah, kalau gue tadi yang sok tahu aneh-aneh, ya gue bisa handle itu. Kayak gitu. Contohnya gimana bang yang sering biasanya? Kadang itu tapi nggak sampai yang aneh-aneh banget sih. Paling juga mentok-mentok ya. Customernya itu misalkan anggap aja mau bikin dia pesan manual brew, dia pesan V60. Kayak dia awalnya pasti nanya, Mas, yang beans ini itu tesnya apa? Ya udah gue jelasin. Ini kayak gini, ini tapi ini kita bisa bikin kayak gini juga kak.
Ini ada rasa ininya, ada rasa ininya. Kalau misalkan nanti kakaknya mau yang rasanya lebih ditonjolin ini, saya bisa bikin gini. Nah, kadang customer ngelihat baristanya, oh, saya ngerti, udah diem deh. Tapi kalau misalkan kayak gua yang pelongo yang AE kayak gitu, itu biasanya makin kayak, oh, aku mau bikin V60 tapi di rasio segini ya, di grill size segini ya. Soalnya aku pengen yang lebih menonjol, aku pengen ininya, bodinya gitu-gitu. Nah, gitu-gituin biasanya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan baristanya lebih paham. Iya, bisa ngejelasin, lebih paham juga. Biasanya ya customer udah diam aja tuh. Cuman, oh ya bro, boleh deh, yang ini satu. Bedanya kan kadang-kadang gue lihat mesinnya beda-beda ya bang ya. Ya. Apa beda merek atau kualitas bang? Atau fungsi? Harga sih, Harga beda, harga pasti beda. kualitas beda. Kualitas juga sebenarnya sama-sama aja sih ya. Ya kan, ya tujuannya kan juga bikin espresso ya. Paling lebih di konsistennya itu. Iya. Paling lebih di konsistensinya itu yang bikin beda. Dan semakin mahal semakin canggih gitu kan. Semakin mahal semakin canggih. Jadi kayak ada yang udah touchscreen lah, ada yang udah otomatis lah. Ada touchscreen bang? Iya, ada mesin kopi kayak gitu. Banyak kok kopi yang udah touchscreen, udah otomatis gitu-gitu. Secara fungsi sama aja bang ya? Secara fungsinya sama aja. Konsisten tadi ya? Ya, konsistensinya tadi. Dan tapi gue ngerasanya itu paling cuman di steamannya doang sih, buat tools yang buat bikin foamnya itu. Itu doang sih yang beda. Kalau yang selama ini gue rasain ya, kayak mesin kopi yang beda-beda kayak gitu. Ada beberapa yang susah banget nih nyari feel-nya nih. Gitu. Iya, steam buat bikin foam, buat steam susunya ini susah banget nyari feel-nya gitu. Tapi ada juga yang enak ya, gampang ya. Gue bisa ngatur sendiri nih. Tekanan si uapnya seberapa kayak gitu. Gue bisa ngatur sendiri kayak gitu. Tapi itu malah di mesin yang murah. Mesin yang murah? Iya, gue nggak tahu kenapa. Apa gue norak aja kali ya. Gak bisa pakai yang mahal gitu ya. Kalau mesin murah susah. Lebih gampang. Mesin murah lebih gampang. Iya. Mahal tuh agak susah tuh. Mahal gue susah buat dapetin feel-nya itu tadi. Karena kadang kan kayak Simonelli misalnya, nama mesinnya Simonelli. Ya itu kan kayak tenaganya kan udah ada di situ tuh. Ini udah segitu tenaga si uapnya ini kan, sistemnya ini. Nah kalau kayak gini, kayak mesin yang di sini itu kita pakainya SAB. Itu pakai steam yang modelnya diputar gitu. Jadi gue bisa ngukur, wah ini tenaganya kayak segini aja nih. Tenaganya segini cukup. Atau mungkin gue mau bikin foam yang lebih tebal ya, ya kayak gini. Jadi gue lebih enak tuh. Kalau guanya yang ngatur sendiri, kemauan gue gitu. Kalau ngerawat kopi itu gimana sih bang? Ada nggak sih bang kayak gitu-gitu? Maksudnya yang penting kalau buat petani ya gue nggak tahu ya, saya kurang tahu. Gue yang mau nyeduh sendiri lah. Gimana? Ya, misalnya kalau yang di sini gimana? Harus ditutup atau? Oh, ya kalau ngejaga rasa si beansnya ini ya, biji kopinya ini ya. Ya paling kita setiap kali di akhir shift itu saya setiap kali closingan ya si beansnya itu kan kita packing lagi gitu. Kita taruh di wadah yang tertutup. Jadi buat ya itu sih buat ngejaga ini aja sih, buat ngejaga si rasa kopinya ini. Karena kan kopi kan juga, apalagi kalau kopi baru ya,
makanya kopi kadang biji kopi itu kadang misalkan baru datang baru di order kayak gitu, ada beberapa yang nunggu 5 hari baru bisa dipakai. Ya kayak gitu. Iya, karena kan kalau misalkan dia baru selesai banget di roasting kan biasanya dia tuh kesel. Iya pasti. Udah ada ke situ nih. Di roasting. Di roasting. Ya, maksudnya pengelolaan kopinya itu kan di roasting juga namanya ya. Oh. Kayak banyak roastery ya gitu kan namanya. Nah itu kan kalau baru banget di roasting dia masih berminyak banget. Aduh, Iya, kopi berminyak. kopi itu ada minyaknya loh. Maksudnya kalau baru di roasting ya, Iya. itu tuh berminyak kopinya. Nah itu jadi kayak apa ya, kadar minyaknya itu berkurang. Nah itu rasanya tuh beda lagi, gitu. Jadi makanya kayak apa ya, si biji kopi ini kalau misalkan baru banget dibuka masih fresh nih, itu masih enak-enaknya tuh. Nggak enak-enaknya juga sih, masih gampang nyari kalibrasinya itu masih gampang, dari rasa yang standar kita tuh masih gampang. Tapi kalau semakin lama itu kan minyaknya semakin berkurang, rasanya juga semakin beda. Nah itu jadi kita semakin susah juga tuh nyarinya tuh, ngulik si biji kopinya ini tadi. Makanya itu kenapa setiap coffee shop setiap hari harus kalibrasi kan, karena dari biji kopinya juga itu bakal berubah, dari si biji kopinya itu yang berubah rasanya. Jadi kalau harusnya kan logikanya ya, kalau misalkan kalibrasi hari ini misalkan sekian, dose-nya berapa, yield-nya berapa, time-nya berapa, temperingnya gimana, kayak gitu kan. Hari ini kayak gitu logikanya kan, ya udah kita pakai aja setiap hari kayak gini. Kan standarnya kayak gini gitu kan. Nah makanya nggak bisa yang kayak gitu, jadi setiap hari harus dikalibrasi kan. Karena itu tadi ya, jadi semakin lama kopinya itu di luar, ya rasanya juga bakal semakin berubah. Jadi kita makanya setiap hari harus kalibrasi buat dapetin rasa kopi yang sesuai sama standar kafenya itu. Ya. Itu kan tadi beda-beda kan ya Bang ya? Ya. Videografer ya, kopi. Ya. Gimana Bang dengan kehidupan lo yang kayak gitu? Jalani aja tuh. Susah. Ya, enggak susah sih. Maksudnya kayak gimana ya? Karena keadaan ya Bang. Ya mungkin jalan Tuhan aja kali ya. Emang rezekinya sampai sekarang mungkin rezekinya masih di sini kali. Jadi ya gue bersyukur aja sih kalau gue. Dan alhamdulillahnya gue mulai semuanya itu sendirian gitu loh. Nggak ada orang dalam, nggak ada keluarga, nggak ada segala macam. Karena kan orang luar ya. Maksudnya kan di luar, nanti kalau ke dalam orang dalam. Iya. Lanjut. Kalau di situ orang gila kayaknya. Ngapain terjalan ya? Terjalan kan orang gila. Maksudnya iya Bang, tadi semua sendiri lah, nggak pengaruh orang lain. Nah itu alhamdulillah gue bersyukur itu sih. Gue mulai semua itu sendirian. Kayak maksudnya nggak mulai semuanya ini dalam artian kayak gue ya bener-bener ngapply nyari kerja sendiri gitu, nggak ada yang kayak orang dalam lah, atau mungkin misalkan diajak orang tuanya lah, udah ikut papa aja gitu, nggak ada yang kayak gitu. Alhamdulillahnya nggak ada yang udah nanti kamu yang handle perusahaan papa, nggak ada yang kayak gitu, alhamdulillahnya gitu ya. Iya, CEO kan nanti drama Cina nih. Nah itu karena apa ya, gue mikirnya iya Bang,
Gue pernah ada kalau buat Hmm. 27 tahun gue hidup, Hmm. gue pernah ngerasain dari bawah, Hmm. dari bawah, usaha dari bawah sendirian Hmm. sampai ada di eh, titik yang apa ya, titik puncak gue Hmm. dalam hidup gue ya, Hmm. titik puncak gue, dan sampai akhirnya gue jatuh lagi itu pernah. Nah, gue bersyukurnya karena itu tadi gue dari awal tuh mulai sendirian, dari bawah, dari susah banget gue mulai sendirian sampai ada di atas. Pas jatuh itu gue nggak bingung, Hmm. gue jadi nggak bingung karena gue ngerasa kayak ah, yang kemarin lebih susah nih kayaknya, Hmm. kayak gitu. Ya pas covid itulah, zaman covid itu kayaknya semua orang sih ngerasain susah banget, semua orang ngerasain susah banget rasakan itu. Jadi ya pas jalannya di sini lu jalanin ya bang ya. Ya kalau kalau sampai sekarang sih gue jalanin aja sih, ya gue bersyukur aja lah. Cuman ya tetap gue punya goals goals yang lain, punya tujuan yang lain. Ya mungkin gue stuck di sini terus gitu kan, karena yang stuck kan cuma Tony. Tony Stark. Goals. Agar Messi. Goals. Agar Messi. Tony Stark. Ya, itu aja teman-teman. Podcast kali ini. Terima kasih banyak. Ciao. Waduh, gitu doang ya anjir, gitu doang ya, simpel banget anjing. Udah bang, lama ya.